Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, siang, sore, malam. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan WISE sesi kedua ya. Di video kali ini kita akan membahas cara administrasi tes WISE untuk subtes performance. Untuk yang subtes verbal sudah dilihat ya video sebelumnya. Kita akan mulai. WISE, seperti kita tahu, adalah Wechsler Adult Intelligence Scale. Subtesnya ada ini, ada 11 subtes, yang tes verbal sudah kita bahas di video sebelumnya, dan sekarang kita fokus bahas subtes performance dari subtes 7 sampai 11. Ini lembar jawabnya untuk diingat kembali. Jadi kalau subtes performance itu mulai dari nomor 7 di sini, 7, 8, 9, 10, 11. Ada di sebelah sini ya. Nanti angka kasar ditaruh di sini. Angka kasar, ingat, angka kasar adalah angka yang didapat setelah scoring langsung dari hasil tes, dan angka skala di sebelahnya ini, angka skala itu didapat dari melihat norma tabel 17. Begitu. Terus nanti ditotal menjadi angka performance, lalu dicari lagi IQ performance dan IQ lengkap sesuai usia. Baik, perlu diingat berkali-kali, tester harus selalu membaca dan mengikuti petunjuk yang ada di buku pegangan tes. Untuk subtes performance ada banyak sekali aturan detailnya, sehingga teman-teman perlu memperhatikan. Saran saya, di buku pegangan teman-teman silakan di stabilo, digarisbawahi, diwarnai bagian-bagian yang penting, misalnya bagian yang instruksi yang harus dikatakan oleh tester, nah itu dikasih stabilo aja biar jelas. Oke, kita mulai dari subtes 7, yaitu simbol angka. Petunjuk, bahan tes ini terdapat di kertas lembar jawab. Jadi teman-teman silahkan siapkan lembar jawabnya. Tempatkan kertas lembar jawabnya di depan subjek. Jadi menghadap subjek ya. Silahkan taruh di depan subjek. Dan silahkan teman-teman tunjuklah kepada bagian kunci. Sambil nanti ngomong instruksinya. Jadi teman-teman silahkan kertasnya dibalik ke subjek, pakai alat tulis, pakai pensil, menunjuk ke bagian kunci. Ini bagian kunci itu yang saya kasih tanda panah. Ini adalah bagian kunci. Terus kita harus mengatakan, lihatlah pada kotak-kotak ini. Ingat bahwa masing-masing kotak mempunyai angka di sebelah atas dan tanda di sebelah bawah. Nah ini bawah, harusnya bawah. Tiap-tiap angka mempunyai tanda-tanda yang berbeda-beda. Tester menunjukkan satu-satu secara nonverbal bahwa angka 1 punya tanda ini, angka 2 ini. Jadi kita kasih waktu ke testi untuk melihat kalau semuanya beda. Kita tunjuk nih pakai pensil. Tandanya beda-beda. Begini. Kita nggak usah ngomong, tapi silakan testi bisa melihat. Oh iya, beda ya. Sampai angka 9 kita tunjuk pakai alat tulis kita. Setelah kunci, sekarang kita tunjuk ke bagian contoh. Di lembar jawab ada ya kata-kata contoh gitu. Sekarang lihat ini dengan menunjuk ke bagian contoh. Jadi alat tulis kita tunjukin ke bagian contoh. Kita sambil ngomong, di mana kotak-kotak di atas mempunyai angka-angka, tetapi kotak-kotak di bawahnya tidak ada tanda-tandanya. Saudara harus mengisi tiap-tiap kotak ini dengan tanda yang harus diisikan pada tempatnya. Seperti ini. Nah, kita ngajarin tuh tunjuk kuncinya. Ini adalah 2, terus kita tunjukin 2. Kita lihat kunci 2. Ini adalah 2, sehingga saudara harus mengisi tanda ini. Nah, silahkan tester mengisikan ya. Jadi kita yang ngisiin. Kita kasih tanda seperti ini. Di sini 2, ada tanda. Terus ini adalah 1, di sini nggak disebut, nggak diverbalkan, tapi kita tulisin 1. Terus ini adalah 3, sehingga saudara harus mengisikan tanda ini. Jadi kita isi. Kita isikan hanya untuk angka 213. Jadi 3 kotak pertama, angka 213 kita isikan semuanya. Lalu, udah ya, tulislah ketiga simbol itu sebagai demonstrasi. Kemudian berikan pensil kepada subjek, jadi kita pakai pensil, berikan pensil kepada subjek, dan silahkan dia menyelesaikan 7 soal sisanya dalam contoh. Nah, kita lihat ya, bagian contoh ini ada 10 kotak.
10 kotak, kita sudah mengisi 3. Berarti tugas Testi hanya mengisi 7 soal sisanya. Terus kita kasih lihat ada garis di sini, kita ngomong ke Testi, sekarang kerjakan angka-angka itu, mulai dari angka 7 sampai garis ini, kita kasih tahu garisnya. Nah, kita kasih alat tulisnya ke Testi, biarkan Testi mengisi. Bila mana subjek melewati kotak, oh ya, ini dulu. Dah, bila mana subjek tidak mengerti tugasnya, beri pertolongan dengan soal-soal lainnya sampai 10 soal contoh diselesaikan. Jadi kalau misalnya Testi masih belum paham, kita yang nyelesain semua soal contoh. Itu hanya dengan catatan kalau Testi belum paham. Tapi kalau Testi sudah paham, kita cuma ngerjain 3 aja, terus 7-nya yang ngerjain Testi. Oke, setelah demonstrasi dan latihan, tunjuk kotak pertama sesudah contoh. Nah, kotak pertama sesudah contoh adalah ini ya, yang saya kasih tanda panah, dan katakan. Nah, bila mana saya katakan untuk mulai, mulailah di sini, kita tunjukin kotaknya itu angka 2, di sini. Mulailah di sini, dan isi sebanyak mungkin kotak itu tanpa dilewati. Siap? Mulai. Nah, itu nanti kita pakai stopwatch. Jadi perlu dikasih penegasan ya teman-teman. Kita harus ngasih tahu, mulailah di sini dan isi sebanyak mungkin kotak itu tanpa dilewati. Jadi kita memotivasi si subjek untuk mengerjakan secepat mungkin, sebanyak mungkin, tanpa ada kotak yang dilewati. Nanti kalau subjeknya udah ngerjain, terus ada kotak-kotak yang terlewati, atau misalnya dia ngerjainnya nggak urut, misalnya dia mau ngerjain angka 1 dulu, angka 2 dulu, gitu. Kita tegur dengan mengatakan, kerjakan berturut-turut dan jangan ada yang dilewati. Jadi kita tegur ya. Oke, dah batas waktunya 90 detik. Nah, kita nanti matikan stopwatch saat sudah 90 detik. Terus kita hitung deh skornya. Nilainya 1 angka untuk tiap-tiap kotak yang diisi dengan benar. Jadi kita koreksi satu-satu. Kita koreksi satu-satu, kalau benar nilainya 1. Ada nilai setengah nih, beri angka setengah untuk simbol angka yang terbalik. Jadi misalnya simbolnya harusnya gini, T, misalnya gitu ya, tapi dia kebalik jadi T gini, gitu. Nah, itu bisa kasih nilai setengah. 10 contoh soal tidak dimasukkan dalam penilaian. Nah, itu simbol angka. Subtes 8, melengkapi gambar. Alatnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ada bukunya seperti ini di kotaknya. Petunjuk, mulai dengan kartu 1. Sebelum mengemukakan gambar pertama, katakan, saya akan menunjukkan kepada saudara beberapa gambar yang ada bagian penting yang hilang. Periksalah tiap-tiap gambar dan katakan kepada saya apa yang hilang. Oke, nanti kita buka tuh buku yang ini, melengkapi gambar ini kita buka ke halaman pertama. Nah, lihat gambar ini. Kita katakan tuh, lihat gambar ini. Bagian penting apa yang hilang? Nomor 1 yang ini ya, teman-teman ya. Jadi kita kasih gambar pintu ini. Kita tanya, nah lihat gambar ini. Bagian penting apa yang hilang? Oke, bagian apa teman-teman yang hilang? Ya, betul. Gagang pintu gitu ya. Nah, kalau misalnya dia benar, kita tulis jawabannya. Tapi bila mana gambar pertama gagal, kita kasih tahu jawabannya. Lihatlah bukaan pintunya yang hilang. Jadi kita kasih tahu, lihatlah bukaan pintunya hilang. Itu kita kasih tahu kalau si subjek gagal. Oke, terus kita lanjutkan soal kedua. Gambar penting apa yang hilang? Soal kedua ini yang babi ini. Kalau misalnya dia gagal lagi, kita kasih tahu jawabannya. Lihatlah ekornya yang hilang. Nah, jawabannya. Oke, nah terus kita lanjutkan ke soal ketiga. Mulai dari soal ketiga, kita nggak ngasih tahu lagi kalau misalnya soal ketiga dia salah. Langsung saja nilai 0. Kadang-kadang subjek menyebutkan bagian yang hilang yang tidak penting. Jadi misalnya dia, nih, ini ya misalnya ini gambar babi, terus dia bilang, bagian yang hilang adalah minuman. Nggak ada minuman di sini, kasihan babinya makan tapi nanti seret, misalnya gitu ya. Nah, bila ini terjadi pada gambar pertama misalnya, tester diperkenankan berkata, ya, tetapi bagian penting apa yang hilang? Kita nanya gitu. Tetapi cuman boleh untuk soal pertama aja. Jangan lagi diulangi komentar itu untuk sisa soal yang manapun. Perlu diperhatikan teman-teman, subjek tidak diharuskan memberi nama yang tepat untuk bagian yang hilang.
Kadang-kadang subjek bahkan tidak memberikan jawaban secara verbal, jadi nggak ngomong namanya, tetapi menunjuk ke bagian dari gambar. Apabila yang ditunjuk memang benar, maka hal ini diperbolehkan. Jadi misalnya dia ngomong gini, yang hilang yang ini loh, apa ya namanya ya, pokoknya ini deh yang buat dipegang-pegang, misalnya dia ngomong gitu. Oke, benar. Jadi walaupun dia nggak ngomong namanya bukaan pintu atau gagang pintu, tapi dia menunjuk, tetap dinilai benar. Batas waktunya 20 detik untuk tiap-tiap soal. Jadi tetap kita pakai stopwatch. Nilainya 1 angka untuk tiap-tiap jawaban yang benar. Ini lembar jawabnya, teman-teman, melengkapi gambar. Jadi nanti silahkan ditulis jawaban testi di bagian yang kosong di sini. Pegangan, gagang pintu, ekor, hidung, ini kunci jawabannya. Jawaban testi silahkan diisi di sebelahnya yang bagian kosong. Terus langsung scoring. Ingat, kita harus langsung scoring. Nilai 1 angka untuk tiap-tiap jawaban yang benar. Jadi kalau benar 1, 1, misalnya kalau salah 0, 1, 1, 0, begitulah. Lanjut ke subtes 9, rancangan balok. Petunjuk mulai dengan rancangan 1 untuk semua subjek. Nah, ini bukunya ya, bukunya ada tulisan rancangan balok. Ada rancangan 1 sampai rancangan 10, jadi ada 10 gambar. Jadi kita siapkan bukunya dan siapkan balok. Pertama-tama kita siapkan 4 balok. Ambil 4 balok dan katakan, periksalah balok-balok ini, semuanya sama. Pada beberapa sisinya semuanya merah, pada sisi-sisi yang lainnya semuanya putih, dan pada sisi-sisi lainnya terdapat separuh merah dan separuh putih. Jadi alatnya kayak gini guys, ada 9 baloknya, 9 ya. Nah, kita harus sambil ngomong ke subjek, lihatlah, periksalah balok-balok ini, semuanya sama. Semuanya sama. Subjek boleh megang. Separuh, kita bilang tuh, pada beberapa sisinya semuanya merah, pada beberapa sisinya lagi semuanya putih. Pada sisi lainnya lagi ada yang separuh merah dan separuh putih. Kita bolak-balik, kita tunjukin ke subjek. Kemudian katakan, saya akan mengumpulkan balok-balok ini untuk membuat suatu rancangan. Periksalah. Jadi kita ngomong itu ke subjek. Lalu kita atur 4 balok itu secara pelan-pelan menjadi suatu rancangan seperti dalam kartu 1 tanpa menunjukkan kartu 1. Jadi untuk kartu 1, aturan untuk rancangan balok ini aturannya detail banget teman-teman. Teman-teman harus paham. Beda-beda soalnya. Maksudnya tiap rancangan aturannya beda-beda. Jadi untuk rancangan kartu 1, kita ngasih balok, kita bawa 4 balok di atas meja, 4 dulu, tanpa menunjukkan kartu 1. Jadi kartunya ini nggak kita taruh di atas meja ya, kita taruh di paha kita. Kita taruh tanpa terlihat si testi atau subjek. Kita taruh di paha kita, terus kita susun sesuai rancangan. Nih, saya sudah nyusun kayak gini. Lalu kemudian biarkan model itu dengan utuh. Jadi ini tetap kita biarkan. Berikan 4 balok lainnya kepada subjek dan katakan, nah buatlah lainnya seperti ini. Jadi kita ngasih 4 balok lain ke subjek. Gitu. Jadi untuk rancangan 1 kita butuh 8 balok, 4 buat kita, 4 buat subjek. Kartu tidak ditaruh di atas meja, kartu ditaruh di paha kita, paha masing-masing. Gitu. Jadi kita taruh kartu, kita susun sambil ngomong, saya akan mengumpulkan bla 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 bla, periksalah. Kita nyusun tuh. Setelah susunan kita jadi, kita ngasih 4 balok lainnya kepada subjek. 4 balok lainnya ya. Jadi punya kita yang ini tetap utuh. Kita ngasih 4 balok lainnya, suruh subjek untuk menyusun persis seperti punya kita. Itu rancangan 1. Bila mana subjek menyelesaikannya dengan benar, rancangannya dalam batas waktu. Jadi ada batas waktu ya teman-teman, jadi ada stopwatch. Kita harus pakai stopwatch. Kita kasih nilai 4 angka dan lanjutkan dengan rancangan 2. Namun, bila mana subjek gagal dalam menyelesaikan rancangan dalam batas waktu atau mengatur balok-balok dengan tidak benar, ambil balok-baloknya. Biarkan model contoh tetap utuh dan katakan periksa lagi. Jadi kita ambil tuh punya dia, kalau dia salah, untuk rancangan 1, kalau dia salah, kita ambil baloknya dia, terus kita ngomong periksa lagi, terus kita contohin tuh balok-balok dia untuk mencontoh ke balok yang punya kita. Nah, kalau dia udah selesai, nah, terus kita campur aduk balok-balok lagi. Campur aduk punya dia, terus kita katakan, nah saudara mencoba lagi. Dan ingat,
membuat yang lain tepat seperti kepunyaan saya. Gitu. Baik subjek berhasil atau gagal dalam percobaannya, lanjutkan dengan rancangan 2. Nah, ini rancangan 2. Rancangan 2 kartunya seperti ini ya. Kita ambil balok-balok untuk contoh rancangan 1 dan atur menurut kartu yang bertanda 2. Katakan, sekarang kita akan mengatur balok ini sesuai dengan gambar ini. Periksa saja. Nah, bangunlah rancangan dengan pelan-pelan untuk memberi kesempatan kepada subjek memeriksa bahwa rancangan itu meniru rancangan pada kartu 2. Artinya teman-teman, pada rancangan kartu 2 ini, kartunya kita taruh di atas meja. Kita taruh di atas meja, terus baloknya, tadi kan untuk rancangan 1, baloknya ada 8 yang di atas meja. Tapi kalau untuk rancangan 2, baloknya cuma 4 aja. 4 yang di atas meja hanya 4. Kita ambil ya, balok yang 4 lagi kita taruh, kita simpan, dan di atas meja hanya ada 4. Oke, terus kita campur aduk, terus kita susun sesuai kartunya. Jadi si subjek bisa melihat bahwa kita itu menyusun balok meniru yang ada di kartu. Dah, bangunlah rancangan dengan pelan-pelan untuk memberikan kesempatan kepada subjek memeriksa bahwa rancangan itu meniru rancangan pada kartu 2. Kemudian campur aduk balok-balok yang digunakan dalam demonstrasi. Jadi kita udah tuh, si subjek udah ngeliat, kita campur aduk lagi. Dah, terus kita kasih baloknya, yang 4 tadi kita kasih ke subjek. Nah, sekarang lihat gambar ini, kita tunjukin si kartu 2 ini. Lihat gambar ini, dan buatlah satu tepat seperti ini dengan balok-balok ini. Nah, gitu. Jadi kita kasih kartunya, kita kasih baloknya. Kerjakan dan katakan bila saudara telah selesai. Ingat ya, pakai stopwatch. Nah, ini yang saya di PowerPoint ini, yang saya tulis di PowerPoint, tidak selengkap yang ada di buku untuk rancangan balok. Nanti silakan yang di buku dibaca, dipahami lebih betul ya, karena detail banget perintah untuk rancangan balok. Saya ngambil hal-hal yang krusial untuk dijelaskan saja, yang lainnya silakan dibaca sendiri. Kita lanjut ke rancangan 3 sampai 10. Tempatkan kartu untuk rancangan 3 di depan subjek. Nah, kita taruh kartunya di depan subjek. Jadi kartunya itu menghadap subjek ya. 3 ke depan subjek. Terus kita kasih 4 balok lainnya. Kita kasih 4 balok. Nah, katakan, nah buatlah seperti ini. Katakan kepada saya kalau saudara sudah selesai. Gitu. Jadi dia bikin. Kalau udah selesai, kita kasih rancangan 4. Kita ngomong lagi, nah buat satu seperti ini, kerjakan, beritahu saya kalau Anda sudah selesai. Jadi intinya kita ngomong kayak gitu. Tapi ini kata-katanya harus persis kayak gitu ya. Begitu, ikuti prosedur ini untuk semua rancangan berikutnya. Jadi kata-katanya selalu gitu. Kita kasih kartu, prosedurnya kita kasih kartu, kita kasih balok. Nah, buatlah satu seperti ini. Beritahu saya kalau sudah selesai. Kalimatnya kurang lebih seperti itu. Untuk kartu 3 sampai 6, balok yang dibutuhkan 4 aja. Jadi hanya ada 4 balok yang di atas meja untuk mengerjakan kartu 3 sampai 6. Jika telah sampai rancangan 7, baru kita keluarkan 5 balok lainnya. Jadi ada 9 ya total ya di atas meja untuk mulai kartu 7, 8, 9, 10. Kita kasih tuh kartu 7 nih ada contohnya kartu 7. Terus kita kasih semua balok, ada 9 balok. Nah, buatlah satu seperti ini. Alhamdulillah. Nah, buatlah satu seperti ini dengan menggunakan 9 balok. Jangan lupa memberitahu saya kalau saudara sudah selesai. Nah, terus untuk kartu 10, untuk rancangan 10, kita lihat rancangan 10 itu bawahnya tajam. Ada catatan, untuk rancangan 10, subjek tidak diizinkan membalik kartu untuk memperoleh dasar yang rata. Jadi dia nggak boleh tuh geser kartunya supaya bawahnya rata, nggak boleh. Jadi tetap harus bawahnya runcing. Begitu. Nah, kita lihat lembar jawabnya, teman-teman. Lembar jawabnya seperti ini. Jadi kita lihat di sini nih. Lingkari percobaan keberapa. Jadi untuk percobaan rancangan 1 dan 2 ada 2 percobaan. Percobaan 1, percobaan 2, percobaan 1, percobaan 2. Detailnya nanti silahkan dibaca di buku pegangan. Lalu ini adalah lingkari skor yang didapat. Jadi kalau dapat nilai 4 itu kalau percobaan 1, dapat nilai 2 kalau dia percobaan 2 untuk rancangan 1 dan rancangan 2. Tapi kalau untuk kartu 3 dan seterusnya nggak ada percobaan 1 dan 2, cuma ada 1 kali percobaan. Jadi langsung 4 atau 0, 4 atau 0. Gitu.
Itu kita lingkari. Lalu di bagian kiri ini selalu ada detik ya, ada tanda detik adalah perhatikan batas waktu yang ditentukan untuk setiap rancangan. Jadi kita tetap harus tahu tuh, oh rancangan 1 batasnya 60 detik, rancangan 2 batasnya 120 detik. Tuh, kita harus pakai waktu. Khusus rancangan 7 sampai 10, kita lihat nih rancangan 7 sampai 10, ada bonus nilai jika diselesaikan di waktu aturan tertentu. Masih ingat ya aturan bonus nilai? Nanti dilihat lagi di video yang subtes verbal. Jadi aturan bonus nilai itu misalnya gini nih, kartu 7, dia selesai di waktu 1 sampai 30 detik, berarti dia dapat skor 6. Kalau selesainya antara 31 sampai 40 detik, berarti dapat skor 5. Tapi kalau lebih dari 40 detik, namun masih tetap dalam 120 detik, berarti dia dapat skor 4. Itu dilingkari. Nah, subtes 9 selesai, kita masuk ke subtes 10, mengatur gambar. Petunjuk, untuk semua subjek berikan ketiga kartu pada soal ke-1, yaitu sarang atau nes. Menurut urutan-urutan seperti yang ditunjukkan oleh nomor-nomor di belakang kartu. Dibaca dari kiri ke kanan dari subjek. Tunggu kartunya, saya cari kartunya dulu. Ini kartunya ya teman-teman. Ini kartunya. Nah, lihat tuh sudah ada di PPT. Jadi di belakang kartu itu ada kode-kode. Di belakang kartu ada kode-kode. Angka 1 di sini, angka 1 itu menunjukkan urutan yang harus diletakkan paling kiri lalu ke kanan. Jadi kan kita duduknya hadap-hadapan ya sama subjek ya. Saya berhadapan sama subjek. Artinya saya harus naruh kartu nomor 1 itu di kiri subjek. Ini kartu 1, ada di sini kartu 1, berarti yang ini kita taruhnya dalam keadaan terbuka. Ingat, terbuka bukan tertutup. Kita taruh paling kiri subjek. Cari yang kedua, ini 2, berarti kita taruh seperti ini di subjek. Gitu. Jadi kita lihat kodenya ada. Kode angka itu berarti urutan yang harus kita taruh 1, 2, 3. Lalu di tengahnya ada kata di tengah menunjukkan kode rangkaian tertentu. Jadi nanti ada kode-kodenya, nest, house, hold up, itu ada kode untuk melihat kita harus ngasih kartu yang mana dulu. Terus di bagian kanan ini ada kode juga huruf. Nah, ini adalah kunci jawaban, teman-teman. Jadi kode huruf untuk melihat atau mencocokkan dengan kunci jawaban. Oke, kita lihat contoh kartu pertama dulu. Jadi kartu pertama kita namanya kan nest yang pertama. Jadi kita lihat nih ada kodenya kan, ada angka 1, 2, 3. Kita harus melihat. Jadi kalau kita mau ngasih kartu, kita lihat kodenya dulu. 1, oh 1. Kita taruh yang 1 paling kiri. 2, kita taruh berarti di tengah. Di sini 3, kita taruh di paling kanan. Jadi subjek akan menghadap seperti ini. 1, 2, 3, telur, burung bawa jerami, kok jerami ya, sarang, dan burung ngasih makan anak-anaknya. Itu yang dihadapkan ke subjek. Kita sambil mengatakan, gambar-gambar ini menceritakan seekor burung membuat sarang, tetapi kartu-kartu itu tidak dalam urutan-urutan yang benar. Aturlah dalam urutan-urutan yang benar, sehingga mereka menceritakan suatu cerita. Nah, kita udah ngasih nih 3 kartu kayak gini, terus kita ngomong ke subjek kayak sesuai di buku. Nah, kita kan ngasihnya urutannya kayak gini ya teman-teman ya. Soalnya subjek benerin tuh. Oh, benerin yang bener kayak gini. Oh, harusnya burung naruh bawa sarang dulu, terus telur, habis itu telurnya menetas, terus burungnya ngasih makan anak-anaknya. Jadi urutannya harusnya seperti ini kan. Nah, biar kita tahu itu urutan bener apa enggak. Jadi kita nggak ngarang. Oh, itu bener, itu salah enggak. Tapi kita lihat kodenya. Jadi kita waktu subjek udah naruh kartu kayak gini, kita ambil satu-satu dari paling kiri. Ingat ya, dari paling kiri subjek. Kita ambil nih. Kita ambilnya sambil gini. Terus kita lihat, oh ya ini W. Nih misalnya ini yang pertama. W, kita lihat kodenya. W, X, Y. Nah, kode urutan yang benar adalah W, X, Y. Jadi kita lihat, oh ya benar dia W, X, Y. Begitu. Paham nggak? Paham ya? Jadi kita kan ngasih urutannya berdasarkan angka. Kita kasih 1, 2, 3. Nah, terus nanti subjek ngurutin,
Terus untuk kita tahu bahwa urutan si subjek ini benar apa enggak, kita ambil kartunya satu-satu dan kita baca kode hurufnya. Kode hurufnya W, X, Y, berarti benar. Tahu benar dari mana? Dari sini. Tunggu deh, nanti ada sini dulu deh. Dari sini. Jadi teman-teman di sini di lembar jawab selalu ada kode kunci jawaban. Nomor 1 tadi kunci yang benar adalah WXY. Berarti subjek benar, berarti nanti kita kasih angka 2. Ini semua sampai bawah ada PAT, ABCD, Atomic, Opens, Janet, Ajnet itu kode kunci jawabannya. Jadi selalu kita cek benar nggak sih urutan dia gitu. Ingat untuk subtes mengatur gambar juga ada waktunya, ada detikannya. Ini 60 detik, ada sampai 120 detik. Jadi kita harus pakai stopwatch. Lalu di bagian paling kiri ada kode-kode kata, nest, house, hold up, Lois, enter, flirt, face, dan taksi. Artinya ini adalah kartu yang harus kita sajikan. Kartu yang pertama kali disajikan adalah nest. Berarti kita cari kartu yang ini, nest. Begitu. Terus misalnya house, kita cari house. House, kita cari house. Begitu. Gitu ya. Jadi kita cari dan semua kartu dikaretin. Rapi pokoknya. Jadi ada nest, house, hold up, dan seterusnya. Itu kita menyajikannya sesuai urutan yang ada di kiri. Di sini kita nulis waktu, durasinya subjek kita ketik di sini. Kita tulis deh, bukan ketik. Nah, ini contoh rangkaian 2. Jadi rangkaian 2, urutan saat diberikan ke subjek kayak gini. Ini belakangnya ada di sini ya. Oke, di sini aja. Belakangnya 1, 2, 3. Urutannya kayak gini. 1, 2, 3. Nah, si subjek benerin tuh. Kan kita bilang silahkan diurutkan. Nanti kalimat perintahnya, instruksinya ada di buku pegangan. Silahkan dibaca buku pegangan. Si subjek ngurutin. Hasilnya seperti ini. Pertama-tama bangun fondasi, bangun dinding, terus ngecat. Begitu. Urutan yang seharusnya subjek buat kayak gini. Terus kita lihat, kita ambil satu-satu. Dari paling kiri kita ambil kartu ini, kita lihat belakangnya kodenya P, yang tengah kita lihat kode belakangnya A, yang paling kanan kode belakangnya T. Berarti dia benar, kode urutan yang benar adalah PAT. Kita lihat di kunci jawaban benar ya, PAT. Gitu. Paham ya, gengs? Bila mana subjek mengaturnya dengan benar dalam batas waktu, nilai 4 angka. Kasih nilai 4. Dan lanjutkan dengan soal-soal tes berikutnya. Bila dia gagal, beri demonstrasi seperti pada soal sebelumnya dan katakan, gambar-gambar ini menceritakan seorang membangun rumah. Gambar yang pertama menunjukkan dia sedang mulai. Kemudian yang kedua menunjukkan rumahnya sudah terbangun. Yang terakhir menunjukkan rumahnya sudah selesai dan sedang dicat. Gitu. Bila sekarang subjek menghasilkan penyelesaian yang benar, maka nilai 2 angka dan melanjutkan soal berikutnya. Gitu. Ini adalah soal yang gambar yang kita kasih ke subjek. Nah, begitu. Detailnya baca di buku pegangan. Intinya teman-teman sekarang tahu kalau ngasih soal harus urut kode ini dulu. Nest, house, hold up, itu dilihat di belakang nih. Ini house. Ini nest. Mana nih? Kebalik. Ini nest. Ini taksi gitu. Jadi kita urutan, ngasih kartunya sesuai kode di belakang. Terus urutannya kita kasih dari kiri ke kanan subjek. Ingat ya, kiri subjek ke kanan. Cara paling kiri kita cari, taruh paling kiri kita cari kode yang nomor 1. Nomor 1 berarti ini nomor 1. Gimana sih kameranya? Ini 1. Kita taruh paling kiri. Terus kita cari angka 2 mana? 2. 2. Ini baru 3. Nah, kita kasih ke subjek urutannya pakai angka. 1, 2, 3. Ingat kartu dalam keadaan terbuka, bukan tertutup. Jadi subjek bukan ngeliat belakang, tapi ngeliat depan. Gitu. Terus nanti waktu udah diatur sama subjek, kita ambil satu-satu dari kiri lagi. Kita ambil, terus kita lihat kodenya. Oh, ini W. Oke, bener. W, X, Y gitu. Terus kita catat W, X, Y. Jadi teman-teman nanti silahkan catat jawaban subjek di sini deh.
Jawaban subjek apa? WXY, PAT, ABCD dicatat. Ingat, catat jawaban subjek ya di sini, di bagian yang kosong. Gitu, itu untuk subtes 10. Ini contoh rangkaian 3, teman-teman. Jadi rangkaian 3, kita kasihkan 1, 2, 3, 4. Begitu kan? Berarti dalam keadaan terbuka kayak gini. 1, 2, 3, 4. Kita kasih ke subjek seperti ini. Urutan yang nah, terus subjek nanti benerin tuh kan, kita kasih instruksi silakan diurutkan. Kalimat instruksinya lihat di buku. Yang benar adalah seperti ini. Terus kita ambil satu-satu, kita lihat kodenya. Yang benar adalah A, B, C, D. Kode urutan yang benar adalah A, B, C, D. Paham ya? Subtes 10, sekarang kita lanjut subtes terakhir, subtes 11, merakit objek. Petunjuk. Berikan kepada semua subjek dengan urutan orang-orangan, wajah, ini nomor 1 orang-orangan, nomor 2 wajah, nomor 3 telapak tangan, dan nomor 4 gajah. Jadi ini adalah diagram, ada di alat tes, nggak ada di buku teman-teman, tapi ada di alat tes. Kita harus mengatur potongan-potongan dari tiap-tiap soal seperti ditunjukkan dalam diagram. Beri tirai pengaturan dari pandangan subjek, artinya begini. Kita kan harus menyusun, jatuh. Kita harus menyusun alat-alat kayak gini, teman-teman. Alat-alatnya kayak gini. Oh, ini alat-alatnya. Ini. Nah, kita harus menyusun sesuai diagram. Salah contohnya ini, orang-orangan. Ini orang-orangan. Jadi saya harus ngeluarin dulu alat orang-orangan ini, orang-orangan. Saya keluarin. Terus saya susun sesuai yang ada di diagram. Dan kita tutup pakai diagram itu boleh. Kita tutup supaya subjek nggak ngeliat. Jadi kan subjek duduk di depan kita tuh, subjek duduk di depan tester. Jadi kita tutup nih pakai kertas diagram ini, sambil kita susun, lihat. Kepala, tangan, kaki, kita susun baju, badan, kaki, tangan. Kita susun persis benda-benda ini sesuai yang ada di diagram. Jadi kita susun. Kita ngasihnya nggak berantakan, bukan kita keluarin dari plastik terus udah gitu kita kasih, silahkan gitu. Enggak ya. Jadi kita keluarin alat-alat ini dari plastik, lalu kita susun sesuai yang ada di diagram. Sambil mengatakan, bila potongan-potongan ini diatur dengan benar, akan terbentuk sesuatu. Kerjakan dan atur secepat-cepatnya. Ingat teman-teman, kalimat itu harus diucapkan sesuai di buku dan kita harus memotivasi supaya dia mengerjakan dengan secepat-cepatnya. Makanya kita harus tegas waktu ngomong itu. Oke, ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua, wajah. Letakkan potongan-potongan untuk soal lainnya. Urutkan dengan sesuai diagram nih, wajah sudah saya urutin nih, kepalanya menghadap begitu, udah persis. Kita urutkan persis seperti yang ada di diagram. Jangan biarkan subjek melihat gambar-gambar objek yang lengkap tercetak. Itu ada di buku panduan, jadi buku pegangan kita jangan sampai kelihatan oleh subjek ya. Kita ngomong nih, atur ini secepat-cepatnya. Oke. Ini contoh yang tangan, kita mengaturnya udah persis nih, jari, semuanya jari lah ya. Ini contoh gambar ketiga, dan ini contoh gambar terakhir yaitu gajah. Kita urutkan nih. Begitu. Gitu ya teman-teman. Jadi kita bukan ngeluarin alatnya dari plastik langsung udah kita sebar gitu, enggak. Tapi kita keluarin alatnya, kita susun sesuai yang ada di diagram. Nah, nilainya teman-teman, ada di buku panduan, di buku pegangan teman-teman. Ada kunci jawabannya, halaman yang ini nih. Jadi, nilai 1 angka untuk tiap-tiap penjajaran yang benar dalam batas waktu. Kan di sini ada X, kita lihat yang tangan aja nih, yang gambarnya jelas. Tangan kan jarinya ada 5 ya ini ya, ada 4 dulu di atas. Ada X, 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 X. Artinya setiap dia X-nya benar ini dinilai 1. Jadi kalau dia nyambunginnya persis kayak gini benar, kita nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, ada skor 7 buat nilai telapak tangan. Kalau benar semua. Kesalahan kecil, misalnya luput menempatkan tidak lebih dari setengah senti dapat diterima. Jadi misalnya dia nggak mepet banget, tapi agak jauh sedikit, nggak lebih dari setengah senti, tetap kita anggap benar. Sambungan-sambungan untuk dinilai ditunjukkan dengan tanda X pada diagram buku pegangan. Nah ini ya, jadi
Silahkan lihat XX-nya. Skornya ini ada pada XX-nya. Oke, beri nilai untuk penjajaran yang benar. Sungguh pun tampak hanya penjajaran sebagian. Artinya gini, misalnya si subjek baru bisa ngerjainnya jarinya baru setengah. Saya gambar. Misalnya dia baru bisa ngerjain sampai sini doang. Misalnya ya, dia belum bisa ngerjain yang jempol ini, dia belum bisa ngerjain jempol. Ya udah nggak apa-apa, kita hitung aja ada berapa X nih, 1, 2, 3, 4. Oke, berarti telapak tangan dia skornya cuman 4. Begitu ya. Jadi nggak harus semuanya. Oke. Baiklah. Ini kunci lembar jawabnya. Lembar jawab merakit objek. Bagian kiri kodenya manekin, profile, hand, elephant, yaitu urut-urutannya. Pertama kali kita kasih manekin atau orang-orangan, profile itu yang wajah, hand itu yang tangan, elephant yang gajah. Ini adalah batas waktunya. Silahkan nanti pakai stopwatch. Si testi hanya boleh mengerjakan dalam waktu 120 detik atau 180 detik yang nomor berikutnya. Ini ada kolom waktu, silahkan diisi testi mengerjakannya berapa detik. Kita tulis di sini. Lalu ini skornya atau nilainya. Di sini untuk subtes 11 merakit objek, semua nomor ada bonus nilai ya kalau dikerjakan dengan cepat. Kita contoh lihat yang manekin. Di manekinnya ada skor 0, 1, 2, 3, 4, 5. Terus ada skor 6, ada skor 7, ada skor 8. Testi bisa dapat nilai 8 kalau dia benar semua, nyambungin manekinnya sesuai yang dikunci jawaban, nyambunginnya seperti ini, persis. Dalam waktu 1-10 detik. Jadi kalau dia bisa ngerjain 1-10 detik, benar, kita kasih skor 8, kita lingkarin 8. Kalau dia bisanya 11-15 detik, dapat 7. Kalau 16-20 detik, dapat 6. Tapi kalau lebih dari 20 detik, tapi masih dalam 120 detik, benar semua, dapat 5. Jadi kalau benar semua, tapi lama, itu tetap dapat skor 5. Kalau ada salah 1 berarti 4, kalau salah 2 berarti 3, dan seterusnya. Begitu ya. Kita lihat yang hand deh, yang tangan. Yang tangan tadi harus disusun seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sambungan ya. Artinya yang tangan nih, kalau dia benar semua, itu skornya 7. Kita lihat ya, skornya 7 di sini. Tapi kalau dia benar semua dan mengerjakan dengan cepat, dalam waktu 1-30 detik, berarti dapat skor ini, 11. Kalau benarnya 30 benar semua, tapi dalam waktu 31-40 detik dapat skor 10. Kalau benar semua dalam waktu 41-50 detik benar dapat skor 9. Tapi kalau lebih dari 50 detik, tapi tetap 180 detik dapat skornya 7. Intinya teman-teman, mereka harus mengerjakan dalam batas waktu. Misalnya nih, ini kejadian nyata. Lagi ngerjain elephant. Udah 180 detik udah selesai, udah habis waktunya 180 detik udah habis, tapi dia belum selesai. Ya udah kita henti, kita gini aja deh. Kalau misalnya dia masih asik, masih semangat, kita nggak perlu, udah waktu habis, kita nggak usah ngomong gitu. Oh ya teman-teman nggak usah ya ngomong waktu habis gitu, nggak usah. Kalau dia masih semangat, kita biarkan saja, tapi kita udah matiin stopwatch kita dan kita udah menilai. Oh, itu 180 detik yang tersambung baru 4 misalnya. Ya udah kita dapat skor 4 walaupun kita nggak ngomong selesai gitu. Gitu, teman-teman. Begitu. Deh, selesai materi kita hari ini. Selamat belajar. Silahkan buku pegangan benar-benar dibaca ya, teman-teman, untuk dipraktekkan. Nanti kita praktek sendiri-sendiri. Begitu, sampai jumpa di lain waktu, lain kesempatan. Bye-bye.